mau enggaknya aja gitu. Lah kalau nggak mau kan malu ngambil sampah itu ya udah, kalau malu ya jadi mahal gitu. Ide gitu. Tadinya yang kita cuman hobi untuk makan sendiri, untuk protein keluarga, untuk apa tetangga gitu ya. Sekarang kan untuk menuhin kebutuhan gitu. Karena udah nggak kerja gitu kan, kena PHK. Ya terpenuhi Pak, namanya orang tani kalau lebih mah jarang. Cuman alhamdulillah we, mau bayar sekolah kita jual ada gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Junaidi dari Dimas Entok Farm, berlokasi di Cilengsi, Kelapa Nunggal. Ya, saya bergerak di budidaya entok Manila, entok atau Manila. Oh ya, awal mula saya miara atau budidaya entok ini karena saya penghobi makan daging entok. Makanan gitu, iya. Entok ya, daging entok ya. Kebetulan waktu itu kan 2007 saya di sini tuh nyari entok rada langka di daerah Cilengsi sini karena apa namanya yang budidaya masih sedikit lah gitu. Dan itu harganya kan lumayan mahal gitu. Itu kurang lebihnya Pak. Piara awal itu 7 ekor itu beli yang kecil Pak. Karena beli yang gede tadinya kan lumayan gitu kan. Beli yang kecil 7 ekor. Kebetulan induknya ceweknya 5, jagonya 2, masih kecil itu gitu. Setelah rada gede siap potong, jagonya potong 1. Nah sekarang jadi banyak ini, jadi indukan kurang lebih 45 yang pro, terus yang jagonya ada 8. Jadi intinya kan awalnya kan hobi makan, yang kedua untuk menambah protein keluarga gitu. Daripada kita beli gitu kan kalau pas nggak ada duit gitu kan, tanggal tua gitu tadinya kan gitu. Nah kita potong, terus yang kedua sisa makanan Pak. Sisa makanan, mau sayuran kita beli sayuran kan, sisa sayuran itu kan tadinya kasihin aja gitu. Yang kedua lahannya nganggur gitu. Gitu. Nah saya waktu itu kerja di pabrik Pak, di salah satu pabrik manufaktur gitu kan. Nah terus ada bangkrut, nah sekarang fokus di sini aja. Kalau saya kan senangnya kan ternak mandiri Pak. Jadi ternak mandiri kalau misalkan mau ikut bebek itu kan modalnya terlalu gede Pak. Nah ini kan dengan modal yang sedikit kita bisa mandiri, anakan sendiri ya kan, digedein. Kalau kebanyakan anakan, kita jual anakan juga laku gitu Pak. Jadi multi, jadi anakan bisa kita jual, digedein, dagingnya juga laku gitu. Jadi intinya kita nggak beli bibit dari kandang kita sendiri udah cukupin untuk kapasitas kandang cuman segini lah gitu. Kalau lebih gede lagi mungkin ya bisa lebih. Ya intinya kan tadinya kita mah nggak jual Pak, kita cuma tujuh kan anakannya kita makan gitu kan. Nah sekarang alhamdulillah dengan apa namanya, tadinya yang kita cuma hobi untuk makan sendiri, untuk protein keluarga, untuk apa tetangga gitu ya. Nah, sekarang kan untuk menuhin kebutuhan gitu. Karena udah nggak kerja gitu kan, kena PHK. Jadi terpenuhi tapi ya terpenuhi Pak, namanya orang tani kalau lebih mah jarang. Cuman alhamdulillah we, mau bayar sekolah kita jual ada gitu aja. Gitu. Yang sepelenya segitu aja. Kalau untuk yang tinggi-tinggi mungkin kalau kapasitasnya lebih banyak mungkin ya lebih ini. Cuman pemasarannya kan harga bagusnya kalau mau lebaran sama tahun baru. Nah kita lagi nyari nih yang apa namanya, yang rutin gitu loh, yang rutin tiap minggu kah atau tiap bulan kah gitu. Ya. Alhamdulillah. Karena kan
anakan juga, yang potong juga Pak. Jadi anakan itu satu ekor itu dalam setahun itu 4 kali beranak. Jadi per 3 bulan. Jadi kalau 45 kan rata-rata 12 indukan pasti saya netes tiap bulan. Nah, Bapak kan tadi lihat tuh, anakan ada berapa? Ada yang 14, 16, ya kan? Ada yang 17 gitu. Kecil-kecilnya 10 lah, kita anggap 10 120 gitu. 120 misalkan 10.000 kan udah anakan doang gitu loh. Kalau untuk breeding atau untuk anakan, untuk ngasilin anak, kalau menurut saya ini ya lebih bagus di semi gini Pak. Kalau diumbar biasanya gampang kena penyakit. Kalau dipisah-pisah, pernah Pak saya pisah-pisah 10, jagonya 1, 10 jagonya 1. Nah, ada kendala Pak, kendalanya apa? Begitu si jago error, kita udah bertelur nih 4, udah angkrem. Kita dalam 7 hari kita cek, ternyata nggak fertil karena apa? Jagonya error, jadi gitu. Jadi daripada kalau dilepas begini bareng nih, jagonya ada 8, jadi kan kawinnya gonta-ganti gitu. Di situ jadi tingkat lebih fertilnya lebih bagus gitu. Bagus, ya. Iya. Kalau menurut saya, tapi kan beda peternak beda lagi. Nah, kalau untuk yang anakan setelah sebulan kita lepas, ntar di umur 2,5 bulan kita kandangin lagi untuk boosting, untuk biar gemuk gitu. Tapi kalau dikandangin dari kecil sampai gede biasanya lemes gitu. Jadi leles lah, kalau bahasa Sundanya leles gitu. Iya. Awalnya mah terutama di daerah sini ya, di Sunda ya, ibarat kasarnya. Dulu kan kalau ento kan kurang familiar lah gitu. Binatang jorok, ya emang jorok sih sebenarnya. Cuman kalau kita semi intensif kan nggak ada koco ya. Mandinya di tempat bak mandi, insya Allah mah steril Pak. Terus yang kedua masalah alot, itu tergantung si pemasaknya Pak. Kalau emang yang ahli masak, yang tua itu lebih bagus, lebih enak dari daging sapi. Kalau menurut orang-orang yang penggemar ya. Nah, kalau saran saya, kalau untuk rica-rica, untuk digoreng lah itu ya, itu umur di bawah 6 bulan Pak. Kalau dia bobot udah masuk pasti udah ada daging gitu. Asal semi intensif mah ada dagingnya. Mau digoreng pun bisa Pak, enak digoreng pun, kayak bebek goreng gitu, kayak ayam goreng. Justru mah dia teksturnya mah nggak sepah, dia itu kenyal gurih gitu loh. Kalau anyir, kalau saya masak itu alhamdulillah walaupun mertua sendiri pun doyan gitu. Yang dulu notabene nggak doyan kan gitu ya orang Sunda ya. Itu nggak anyir Pak. Nah, kalau trik saya itu bujurnya jangan dibelah. Yang kedua itu ya motongnya harus syar'i, motong syar'i, putus ya. Kan kalau entok yang tua kabur-kabur gitu. Makanya kalau putus mah enggak, dia kita ikat putus nyampe 2 nadinya itu putus, insya Allah nggak anyir Pak. Kalau bicara bisnis kan jauh ya Pak ya, kalau menurut saya ya. Tapi untuk selama ini, anakan begitu menetas setelah di bawah umur seminggu, ada aja yang nyari Pak. Tuh. Terus itu pertama. Yang kedua, untuk pedagingnya itu banyak yang menanyakan minta rutin gitu. Cuman kan kapasitas kita nggak mampu, jadi kita pokoknya begitu saya ada, ya itu ambil. Jadi kita mah lebih baik enakan ngecer Pak kalau untuk saat ini, karena belum banyak banget gitu loh. Kalau di Mas Endok Farm itu untuk hidup per kilonya 37.500. DOE sekitar itu fluktuatif Pak. Kalau lagi biasanya nih ya 3 bulan sebelum tahun baru atau 4 bulan itu harganya naik Pak, karena banyak orang-orang perumahan pun orang lain pengen miara walaupun 10 gitu loh, ntar buat tahun baru dipotong gitu. Karena kan sekarang perumahan banyak para yang pengen daripada beli sisa makanan kan dikumpulin, itu banyak Pak yang begitu. Kalau 4 bulan 3 bulan sebelum tahun baru sama 3 bulan 4 bulan sebelum lebaran biasanya. Kalau DOE itu kisaran 12.500 sampai 15.000 Pak.
Pertama kan teman-teman, ya kan, mulut ke mulut, ya kan. Yang kedua kita posting ke Facebook. Yang kedua, yang ketiganya kita bikin Google Map di Mas Entok Farm gitu. Mempengaruhi ya? Mempengaruhi, alhamdulillah Pak. Jadi tahu-tahu kadang kita lagi di mana tuh, di misalkan main ke Jakarta ke teman gitu, ada yang nelpon, ada di rumah nggak gitu. Dapat nelpon dari mana? Dari map, kadang dari Facebook gitu. Jadi pertama itu kalau budidaya ya Pak, budidaya atau tani itu yang pertama kan suka dulu, udah suka, sayangin, udah disayangin, tinggal kita mau kembangin. Kalau emang udah pasarnya udah kewalahan, ya tinggal kembangin gitu. Ya itu yang pertama. Yang kedua, ya makan harus teratur. Sebenarnya nggak harus full, itu enggak. Yang penting teratur. Kalau pagi sama sore, misalkan jam 7, ya jam 7. Nggak boleh meleset lebih dari 2 jam. Ya kayak kita kalau makan, misalkan biasa jam 7 terus makan jam 9 kan kena males kan makan gitu. Kalau terlalu lapar, makannya nggak nafsu. Makanya itu ngaruhin juga Pak. Gitu. Terjadwal gitu ya? Iya, terjadwal. Jadi rutinitasnya jangan, kalau mau pagi jam 7 ya jam 7, sorenya entar misalkan mau malam juga nggak apa-apa. Yang penting diusahain nggak jauh dari 2 jam dari jadwal biasanya gitu Pak. Itu. Terus yang ketiganya, kalau budidaya pasti ada penyakit. Nah, lebih baik kita cegah daripada kita ngobatin, intinya gitu. Kalau untuk breedingnya tetap Pak kita kasih, karena emang naluri mereka toh, walaupun nggak harus kolam gede, nggak, tapi buat mandi. Kalau dia mau copot bulu biar gampang copot bulunya. Kalau dia kepanasan, dia bisa ngerendam di situ walaupun sebentar gitu Pak. Terus yang ketiganya kan kalau entok angkrem di usia 30 hari pasti dia mandi untuk ngelembapin dianya. Jadi kalau nggak ada itunya biasanya banyak yang nggak netes. Saya juga pernah, nggak usah cuma ember kecil. Ya itu ternyata ngaruh Pak. Tetap netes dari 14 tuh netes bisa cuma 10. Lah kalau sekarang alhamdulillah gitu. Asal paceknya bagus, induknya bagus, ada tempat untuk mandi karena dia butuh untuk kelembapan waktu ngeremin Pak. Kalau untuk breedingnya, kalau untuk yang pembesaran mah enggak, yang penting cukup untuk dia minum nggak masalah. Yang pertama kalau bau itu biasanya pembesaran Pak, itu pembesaran. Yang kedua nggak kering. Yang kedua nggak kering. Di kita walaupun pembesaran kan kalau bawahnya kering, nggak kena hujan, nggak keceretan hujan, itu nggak bau Pak. Cuman kalau keceretan hujan yang untuk pembesaran, karena pembesaran kan buang airnya nggak pindah-pindah di situ kan, itu. Nah itu diusahain kering, gimana caranya kering, intinya gitu. Yang kedua kalau untuk pembesaran kan airnya secukupnya untuk dia minum. Ya. Nah kalau untuk breedingnya, kenapa ada air tapi nggak begitu bau? Ya karena kan terbuka Pak. Tapi kalau ini mungkin ketutup, basah, ya bau. Intinya gitu, gimana caranya diusahain kering. Makanya ini kena sinar matahari walaupun kemarin hujan, sekarang kering lagi. Terus yang kedua, saya kasih runtah-runtah, kalau bahasa Sundanya runtah-runtahan. Daun-daun apa itu buat dia anget. Gitu. Dia buang air di situ tetap terurai dengan sendirinya. Ntar di bawahnya mau banyak cacing malah bagus gitu. Terus yang ketiganya, kalau di Mas Entok Farm kita bikinin jamu Pak. Jamu yang kayak manusia minum gitu, sama aja jamu. Jadi kunyit, jahe, terus pakai E4 gitu. Sama molase. Kalau nggak ada molase ya gula merah. Nah itu ternyata alhamdulillah mengurangi jauh kalau menurut saya. Dan alhamdulillah kan si Om di sini nggak apa, walaupun kan banyak tetap ya tainya ada gitu, tapi nggak langsung, nggak begitu bau lah. Nah yang bau itu pasti pembesaran di umur sebulan kalau di kita. Umur sebulan kenapa? Kalau di kita umur sebulan tetap masih full pakai pabrikan untuk mencukupi kebutuhan gizi dan proteinnya dia. Oke,
Kalau di Mas Entok Farm nggak ada yang rahasia Pak, sama. Jadi dasarnya kalau entok, ayam dulu kita miara, nenek saya miara pun tetap pakai huut atau bekatul. Ya kita tetap pakai itu, gitu kan. Nah terus yang kedua kita pakai nasi kering, gitu, yang harganya yang murah lah, gitu kan. Yang ketiganya kita apa aja, ada sampah daun, ada sampah apa kan kita kasih. Kadang kita kasih gedebok pisang untuk cemilan siang, itu kan ada gedebok pisang, gitu. Itu nggak apa-apa ya, sehat itu ya? Itu malah sehat Pak, bila mana cuaca terik, itu mah dinginin di tubuhnya dia. Kalau pas waktu hujan mulu, dia pun nggak mau makan si gedebok itu, gitu. Jadi kebutuhan dia sendiri aja gitu. Cuman pokoknya yaitu bekatul, nasi kering, sama konsentrat kalau untuk yang breedingnya, untuk biar telurnya nggak gembur gitu, nggak moy gitu, biar fertilnya bagus gitu aja sih. Kalau untuk yang penggemukan ya kita perkecil ruang gerak, makanya sama ruang geraknya kita perkecil pasti cepet gemuk untuk penggemukan. Itu aja, saya mah ya kayak gitu, makanya sama yang ini gitu. Tapi alhamdulillah dengan dia ruang geraknya berkurang, dia cepet gemuknya gitu. Pabrikan kalau saya mah tetap pakai yang itu, yang konsentratnya. Kalau untuk apa? Untuk yang breedingnya. Nah untuk pakan itu bisa kombinasi dengan apa aja Pak entok itu. Entok itu paling rakus, apa aja mau gitu. Jadi ada sisa nasi, kasih sisa nasi, ada ampas kelapa, kasihin gitu. Ada beli sayuran, kalau apa ngambil di pasar, kalau pas lagi main lewat gitu, ngambil aja secomot, cacak-cacak, kasih, campurin sama itu, mau Pak. Jadi ya tergantung mau enggaknya aja gitu. Lah kalau nggak mau kan malu ngambil sampah, itu ya udah, kalau malu ya jadi mahal gitu, ya gitu. Jadi gimana nekan kosnya gitu. Oke, untuk teman-teman, saudara yang di luar sana, mari kita kuatkan protein keluarga gitu. Jadi biar protein keluarga itu tercapai, kita budidaya apa aja pun. Salah satunya entok, nggak perlu banyak. Bisa tiga induk, walaupun di perumahan tuh bisa. Teman-teman kita juga banyak yang melakukan itu gitu. Yang penting pertamanya sayangin itu ternaknya, insya Allah menghasilkan. Walaupun kalau miaranya sedikit, hasilnya sedikit. Kalau miaranya banyak, hasilnya banyak. Terus yang ketiga, biar sampah organik itu nggak terbuang sia-sia. Kan di perumahan biasanya kan pada dikarungin, dibuang gitu kan. Kalau punya entok, kalau cuma 3 nggak bau Pak, gitu. Kalau cuma 3 nggak bau, ada sisa makanan kasihin, ntar entoknya kita makan lagi gitu. Dan itu pun sehat daripada yang dilepas main ke kocok gitu. Oh rekan-rekan yang berminat kita sharing bareng atau berminat mau adopsi anakan Manila dari sini, silahkan bisa lewat Facebook, namanya Junaidi Junaid gitu, atau di map, bisa dicek di map di Mas Entok Farm itu, lokasinya di Desa Sindang Lengo, RT 06 RW 04, Kelapa Nunggal, Jawa Barat, Bogor, Jawa Barat. Rekan-rekan jangan lupa subscribe dan like akun YouTube Agro Maritim. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.